Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu yang difardukan kepada kita, salat zuhur, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatannya sehingga kita mampu melakukannya dengan cara berjamaah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang sesuatu yang sangat penting di dalam syariat kita, sesuatu yang dibentuk ketika kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu berkenaan dengan akhlak ataupun adab. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa Ramadan itu dikenal dengan madrasah, lagi sikula. Setiap sekolah, setiap madrasah itu memiliki tujuan sendiri. Puasa Ramadan, salah satu dari tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk merubah akhlak seorang hamba. Ini tujuan puasa, bentuk akhlak tanya. Maka di dalam puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan dalam sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla fala hajah lillah an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga lisannya, jaga lisan, dan dia beramal dengan perbuatan tersebut, melakukan kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia untuk menahan lapar dan dahaga. Ana perle Allah me tayo ana mampu terjaga lisan, odena urang keun ke tayo tabalah keun. Ya ana perle Allah Subhanahu wa taala puasa urang lagi. Maka Rasulullah menggambarkan ketika ada seseorang yang menghina kita sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan inni shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Nyo bentuk daya. Bahkan ketika takalan susunan ayat di dalam Al-Qur'an tentang puasa, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siam, di penghujung hukum tentang puasa dalam surat Al-Baqarah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Para ulama yang menyebutkan tentang munasabat bainal ayat, mereka mengatakan bahwasanya tujuan dari Ramadan adalah selesai dari puasa kita tidak saling melakukan kezaliman. Hanali kabeh selesai puasa, hanali urang berbuat zalim, hanali urang bengih ke saudara, hanali. Maka yang dibentuk di Ramadan adalah akhlak. Ini sangat penting sehingga kita memilih tema ini, tema akhlak di bulan Ramadan, sehingga nantinya ketika kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana diinginkan oleh Allah.
Karena miagakeun hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga itu dia harus menjaga 3 hubungan, kan sabuk hubungan. Makanya kita bayangkan orang yang soleh yang hanya menjaga 1 hubungan, yaitu hubungan dengan Allah. Tetapi orang yang soleh yang diinginkan oleh Allah, dia menjaga 3 hubungan. Yang pertama, hubungan seorang hamba dengan dirinya, dengan draw dijaga. Yang kedua, hubungan seorang hamba dengan saudaranya. Dan yang paling inti adalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baru bikin soleh. Makanya ketika ditanya Mbak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang banyak puasanya dan banyak qiyam pada waktu malam, walakinnaha tu'zi jiranaha, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya. Patah posisi orangnya, orang sembahyang Jumat, puasa Jumat, tetapi dengan tetangga tapi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha finnar, dia berada dalam neraka. Hana lom dum igat ibadah sesuai dengan sunnah, wadeta dengan sembahyang, wadeta berjaro, wadeta ruku, bacaan-bacaan dalam solat kita betul-betul sesuai dengan sunnah. Menandu dah salam, dah kalangan sampai awak ajih gayo anjing berkhabar hana. Rasulullah menggambarkan tentang wanita yang ditanyakan oleh sahabat, banyak ibadahnya tetapi dia buruk hubungan dengan saudaranya, dia dalam neraka. Makanya akhlak para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya akhlak ini, di antara para sahabat Abdullah ibni Umar, beliau mengatakan ta'addabu summa ta'allam. Kalian harus memiliki akhlak terlebih dahulu, kemudian baru belajar. Ibnu Mubarak menggambarkan ngonyen gemerno akhlak 50 tahun, gemerno ilmu cuma 20 tahun. Imam Abi Hudzaifah bahkan beliau mengatakan taqra baban minal adab ahabbu ilayya min taqra sab'ina bab minal fikhi. Kalian pelajari 1 bab dalam adab itu lebih aku cintai daripada kalian mempelajari 70 bab fikih. Saking pentingnya akhlak. Tanya pakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabi karu karena tanya awai tetamang dalam bab fikih dibandingkan dengan adab. Padahal itu fikih itu memiliki aqwal, memiliki banyak pendapat-pendapat para ulama atau tetamang dalam bab fikih yang membantu kita untuk memahami tersebutlah akhlak kita. Tapi dia yang ada berno yang menan salah beda dengan pendapat yang tayokun berarti ahli neraka. Karena hana filter di hana adab di hana akhlaknya. Maka ini sangat penting para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan kenapa pentingnya akhlak. Akhlaklah yang akan membentuk persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhlak dan yang pegat dan yang ngan saudara tu ngan akhlak. Jumat ke ibadah seorang hamba, ketika akhlaknya buruk dia tidak akan disukai. Mandung urang bengeh kemonya karena akhlak benar. Makanya yang sering disebutkan oleh para ulama dan yang orang ya orang sunnah kadang-kadang dibenci kan gara-gara kebubuk sunnah, tapi karena akhlak. Cuma karena ngonyan pede dah, bengi patutlah bengi gelung gara-gara lu bubuk sunnah. Padahal kan gara-gara akhlak ngonyan hana galak urus, hana urusan dengan agama, hana urusan dengan sunnahnya yang ia lakukan.
Tetapi karena cara muamalah, cara dia berhubungan dengan saudaranya itu buruk, maka dia dibenci oleh kaum muslimin. Makanya pentingnya akhlak para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah untuk membentuk ukhuwah, untuk membentuk persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Sebelum kita masuk ke dalam bab adab, bab akhlak, ingin menyampaikan bagaimana pandangan kita tentang ukhuwah, tentang persaudaraan. Namanya Yohana terdapat kedudukan persaudaraan dalam Islam, nyata anggap akhlaknya hana penting, adabnya hana penting. Karena hana dapat patah posisi persaudaraan dalam Islam. Maka untuk melihat posisi persaudaraan dalam Islam itu kita lihat dari perspektif para sahabat. Kiban pandangan sahabat tentang persaudaraan di dalam Islam. Karena ketika kita mengikuti sahabat, mengikuti generasi terbaik, mengikuti salaf, itu bukan hanya mengikuti akidah ataupun ibadahnya, tetapi harus mengikuti juga suluknya, akhlaknya. Maka ada kitab yang ditulis Aina nahnu min akhlaqis salaf, di mana kita dari akhlaknya para salaf. Di dalam mukaddimahnya disebutkan urung-urungnya ketika gepegah rolun mengikuti salaf nyo hanya sebatas akidah ataupun ibadah, tapi dalam sisi muamalah anak ikuti salaf. Ini kesalahan, sama seperti orang yang mengikuti salaf dalam adab akhlak tetapi tidak mengikuti salaf dalam akidah dan ibadah, nyopi salah. Maka harus sempurna. Ketika tanya ikuti generasi terbaik, sahabat, tabi'in dan tabi'in, ini mengikuti sempurna dalam sisi akhlak, dalam sisi ibadah, dan dalam sisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika memahami tentang ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam, mereka memahaminya dengan sangat luas. Di antara pemahaman para sahabat tentang ukhuwah, persaudaraan dalam Islam, persaudaraan adalah yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Yang pertama, tanya dalam surga, yang mengantarkan kita ke dalam surga, ibadah yang kita lakukan dan dapat mengantarkan kita ke dalam surga adalah persaudaraan. Nyohan terbentuk tanpa adanya akhlak. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu juga Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga kecuali beriman. Ini memang kasyarat, bro. Dum hayu ibadah tanya dum le kebaikan tapubut, hana tak ucapkan syahadat, maka hana tak masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Hana gak akan gak dah urang Bill Gates cukup le dipuput kebaikan. Hasai hana mengucapkan syahadat, hana kita dalam surga. Nya akidah tanya. Baik sampai tergoyang dengan pemikiran-pemikiran urang ketika gimana cara hana kita dalam surga, cukup le kebaikan pun hana. Syarat tamu surga adalah iman. Hana iman hana tamu surga. Ini akidah yang harus ditanam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak dikatakan beriman sampai saling mencintai. Guna syarat tamu surga harus na iman. Hana genamakan seseorang beriman ketika dia mencintai saudaranya.
Maka benar ukhuwah, persaudaraan, ia syarat untuk tanya tamang surga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, maukah kalian kuberitahu tentang amalan apabila kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Yang untuk membangkitkan rasa cinta sesama kaum muslimin, maka harus saling mengucapkan salam. Titip merumpuk bisa lu. Yang mungkin diceritakan cukup le orang yang bengih karu, tetapi dengan asai merumpuk ke bisa lu, asai merumpuk ke bisa lu, asai merumpuk ke bisa lu, akhirnya mereka menjadi saudara. Yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki hikmah yang cukup besar. Dalam riwayat lainnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis dihukumi sahih dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak beriman sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Anak agakkan iman dadanya lepeng tu tak kalau saudara gasin hawa tu saudara dadanya pi belepeng. Wate mungkin anak dadanya merupakan pekerjaan yang hayu, tak kalau anak saudara dayu, anak tetangga dayu, hana pekerjaan. Dayu hawa cinta tu, anak saudara dayu, anak tetangga dayu, pi merupakan pekerjaan yang sama dengan anak dayu. Dia baru gekeun iman. Dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apa yang diinginkan olehnya, dia berharap saudaranya mendapatkannya. Makanya ketikanya terjadi para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasad akan hilang. Hana mungkin orang hasad kepada saudaranya, dia menginginkan saudaranya mendapat nikmat. Hana karena hasad dengan persaudaraan itu ibarat barat dengan timur, hana akan merumpuk. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat seseorang yang benar-benar keimanannya, dia akan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bahkan dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna min ibadillah la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada. Dari manusia, dari kelompok manusia itu ada sebagian orang yang mereka itu bukan para nabi, bukan orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Tetapi Rasulullah mengatakan, yaghbituhumul anbiya wa syuhada. Para nabi dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu iri kepada mereka. Nah, karena kedudukan orangnya sama dengan posisi para nabi. Kedudukan orangnya sama seperti orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Membuat para nabi itu iri kepada kelompok orang ini. Maka sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka wahai Rasulullah yang membuat para nabi itu iri kepada mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum qaumun tahabbuna bi ruhillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ghairi arhami bainahum. Kecintaan mereka itu bukan karena ada hubungan tali silaturahmi. Nah, hubungan rahim. Karena abang ke, karena adik ke,
karena apa ke, karena anak kumun ke sayang, hana urusan karenanya. Murni karena keimanan. Wala amwalin yu'tinahum. Juga bukan dikarenakan harta yang akan diberikan. Kan karena God, oh karena ngonya bupati, God ada namanya. Kan karena kedudukan, ndak ada harta yang diinginkan, tetapi murni kecintaan mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna wujuhahum nurun. Maka wajah-wajah mereka itu akan dipenuhi cahaya. Wa innahum lahu nurun. Dan mereka akan memiliki cahaya. Wala yakhafu idza khafan nas. Mereka tidak takut ketika orang-orang takut. Wala yahzanuna idza ahzanan nas. Dan mereka tidak pernah bersedih ketika orang-orang bersedih. Yo auliya Allah. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak pernah merasa takut kepada manusia dan mereka tidak pernah merasa bersedih ketika kehilangan sesuatu dari dunianya. Makanya orang yang baik akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya itu sangat tinggi. Kami tanya kalau sebaliknya para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang pintu surga yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala setiap Senin dan Khamis. Dan setiap hari Senin dan Khamis Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan, ampuni seluruh hamba-hambaku. Jadi Senin Khamis ini pengumuman sampai dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, memerintahkan malaikat untuk menulis ampunan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah mengatakan illa lil musyrik wal masyahid. Kecuali hanya kepada musyrik, orang yang menyekutukan Allah, wal masyahid, orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Ya, nama rempuk ampunan. Allah akan mengatakan anzira lihadaini hatta yasaliha. Tangguh keduanya sampai mereka berbaikan kembali. Madua boh nama rempuk ampunan. Gara-gara karungan, gara-gara hilang ukhuwah, gara-gara hilang persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala menangguh ampunan untuk keduanya. Hana gebi ampunan. Nyo para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kan titip Senin Khamis mandung hadis yang menyebutkan tentang ampunan Allah, orang yang bermusuhan itu tidak diberi ampunan. Kita telah pernah menyampaikan malam nisfu Sya'ban itu memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama. Syekh Al-Albani bahkan menghasankan hadis tentang fadilah nisfu Sya'ban. Tetapi di situ Allah Subhanahu wa taala juga memberi ampunan kepada hambanya, kecuali kepada masyahid, orang yang bermusuhan. Menansi puasa Ramadan, kita puasa si bulan puno, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ampunan kepada orang yang masih bermusuhan dengan saudaranya. Padahal puasa Ramadan tak harapkan ampunan, tapi hanya merempuk ampunan ketika kita bermusuhan. Makanya pentingnya ukhuwah, persaudaraan. Karena itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika dinamakan persaudaraan, persaudaraan itu likulli man amana billah, kepada semua orang yang beriman kepada Allah. Hana payah pegang syarat lain. Pakan uronyo tanyo haik dah bentuk persaudaraan sesama kaum muslimin. Padahal kata deng sabuh masjid dah sembayang, sabuh saf dah sembayang, karena cukup le syarat tatamah yang tidak perlu ditambah. Cukup le dah pegang syarat tambahan le nayo, baru gena makan saudara punya janggut panjang lagi lu. Lagi le nayo. Baru gena makan saudara punya dipakai baju jubah lagi lu pakai baju jubah.
Baru kena makan saudara, miai luar gantung, lagi elun luar gantung. Mi hana mandungkan saudaranya, syarat tamah dia tanya. Hana gayu tamah dalam syariat. Persaudaraan dalam syariat itu likulli man amana billah. Tok sagai syarat ni beriman kepada Allah. Mi kami iman, ya saudara tanya. Hana gaya kalan baru tambang Islam, kadrib had Islam, haid had agama ngonyan, leut had gafai Al-Quran, leut had gafai hadis, hana gaya kalan ya. Kalan nama iman ataupun hana nama iman. Hana gaya kalan di antara Arab, orang Arab ataupun Ajam, orang Ajam, hana gaya kalan. Yang gaya kalan ketika kita menganggap saudara kita sebagai saudara kita, ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat dalam kisah Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar ibn al-Khattab itu masuk Islam, beliau datang ke rumah Darul Arqam. Gejak baru rumah Darul Arqam. Para sahabat mandum dia yang kata Umar ibn al-Khattab geba pedeng. Gejak badanya. Teh Umar mengetuk pintu rumah tersebut, maka Hamzah mengatakan, fa in kana yuridu khairan badzalnahu lahu wa in jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Ini perkataan Hamzah di dalam rumah Darul Arqam. Hamzah mengatakan, "Menya Umar gejak uronyo menginginkan kebaikan, maka kita berikan kebaikan untuknya. Tetapi seandainya Umar datang hari ini menginginkan keburukan, maka aku akan membunuhnya dengan pedangnya." Menan getok pintu Umar, Umar langsung menginginkan ucapan syahadat. Beliau mengucapkan syahadat. Hamzah adalah orang yang pertama memeluk Umar. Anali Umar bin Khattab. Kimban Umar bin Khattab sebelum Islam ketika menyakiti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tapi menan mengucapkan kalimat syahadat selesai mandu. Anali dia akalan sesuatu yang lainnya. Bahkan dalam riwayat Ahmad itu disebutkan tentang Islamnya Sumamah ibni Asal. Sumamah ibni Asal ketika sebelum beliau masuk Islam, ia orang yang paling kuat melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar ibn al-Khattab mengatakan, laqad kana wallahi fi aini asghara min al-khinzir. Demi Allah, dulu aku melihat Sumamah itu lebih hina daripada seekor babi. Karena buruk dah namanya segala gedamang Islam. Tetapi Umar ibn al-Khattab mengatakan, wa innahu fi ainil an a'zam minal jabal. Sekarang aku melihat Sumamah itu lebih besar dibandingkan gunung. Tapi hanali gak kata jamun kiban berumurnya, kiban perlakuannya. Namun mengucapkan syahadat, maka ukhuwah di antara keduanya telah terbangun. Rasulullah Umar ibn al-Khattab itu meninggikan derajat saudaranya. Ya, ukhuwah juga harus diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Hanadaduri nanya. Ya, disebutkan dalam kisah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Anas mengatakan, ata rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, fa inni juh. Wahai Rasulullah, aku sangat lapar. Dirhan ya Rasulullah. Rasulullah hana geduri urungnya. Sahabat musidro pi hana geduri urungnya. Tapi dia datang melapor kepada Rasulullah, dia sangat lapar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dirinya ke rumah beliau, tapi ketika beliau tanyakan kepada istri beliau, tidak ada makanan yang dapat diberikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada sahabatnya, man yudhaifu hadhihi al-lailah?
siapa yang mau menjamu laki-laki ini malam ini? Hana saudari. Salah seorang sahabat Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku yang akan menjamunya wahai Rasulullah. Tahu ada ke buah rumah, hana makanan satu, kecuali makanan yang hanya cukup untuk anak-anaknya. Tapi beliau mengatakan kepada istrinya, berikan untuk tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapkan makanan, buat seakan-akan kita makan. Sahabat jamnya bunodruk gebi makanan, urungnya pura-pura baju makanan. Sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya dan Allah mengabadikan kisah tersebut dalam Al-Qur'an. Terus Rasulullah keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ajaballahu min sani'akuma lailah. Allah sangat takjub dengan yang apa engkau lakukan kepada saudaramu tadi malam. Nyo persaudaraan. Yang tidak perlu taturi urang. Ana boleh aku kita mang dalam masjid, ana ada seorang tapi ngoyan kagak sembahyang saja dia udah ada ngoyan urang beriman, maka dia saudara kita. Ya, ini persaudaraan para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tentang persaudaraan. Persaudaraan adalah salah satu nikmat yang paling raya bila Allah. Sang hana nikmat yang lebih raya bila Allah Subhanahu wa taala dibandingkan persaudaraan. Yang menyakaru bak tempat kerja dia sang dajak kerja hana mangan. Karu di kampung tahu kampung hana mangan. Karu di rumah tahu rumah hana mangan. Gadah kenikmatan hidup ketika permusuhan terjadi di antara kita dengan saudara kita. Maka salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wazkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Itu ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian dulu saling bermusuhan. Zaman karu di antara Aus dan Khazraj sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Aus dan Khazraj di kota Madinah nya sabi-sabi karu. Sabi-sabi memerang. Mereka bahkan akan meminta bantuan orang Yahudi untuk menyerang suku lainnya. Sabi-sabi karu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kalian. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Dan kalian akhirnya menjadi saudara. Ini nikmat. Ingat nikmatnya. Tanya udah balik zaman mandung sabosa jino karu. Terbalik dari nikmat ada kufri. Seharusnya dari hana merumpak nikmat tanya dengan menjadi saudara. Ya. Ini nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan Allah mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalau seandainya kalian menginfakkan seluruh harta, mandum harta terkumpul seluruh dunia, tak infakkan. Tujuannya ketika kita menginfakkan harta tersebut untuk melembutkan hati sesama kita. Ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan mampu untuk melembutkan hati mereka. Hai. Mereka hendak pahami benar persaudaraan yang sangat penting dalam syariat. Tanda kumpul pengnya dengan peng dan buat macam ni. Ana beh peng karulah. Kadang tengah na pengnya karu. Anak-anak tak pahami benar bagaimana pentingnya persaudaraan ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan engkau tidak akan mampu untuk melembutkan hati mereka walaupun telah kita kumpulkan harta seluruh dunia.
Ini para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat memahami tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, mereka memahami persaudaraan itu yang akan memasukkan mereka ke dalam surga. Persaudaraan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan persaudaraan itu hanya terikat dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak payah pegat syarat-syarat lain. Dan persaudaraan ini akan kita dapati ketika muamalah akhlak kita baik dengan saudara kita. Makanya pentingnya akhlak menunggu murno, akhlak tayo begat akhlak, sehingga nanti hadir persaudaraan di antara kaum muslimin, dan dengan persaudaraan tersebut kaum muslimin tidak akan dapat direndahkan oleh orang-orang lain, oleh musuh-musuh Islam. Karena menyatu tayo. Sabu hati ketika saudara tayo yang hana daduri tok berita disakiti, tayo terasa sakit. Kita telah pernah mendengar ataupun membacakan kisah ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Qainuqa di kota Madinah. Hana sebab lain, hana sebab rayu. Karena nasidro orang ina muslimah dihina di pasarnya Bani Qainuqa, Rasulullah SAW mengirim tentara mengepung benteng Bani Qainuqa, lalu Rasulullah SAW mengusir mereka dari kota Madinah. Walaupun kisah itu tidak sahih, tetapi itu diriwayatkan dalam Rahikul Maktum, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Nya persaudaraan, anak perlu ya turi. Yang penting kedepunyan mengiman, maka dia adalah saudaraku, maka aku ada kewajiban untuk membantunya. Baru tidak dapat dihina. Dan ini yang membuat masa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah masa kegemilangan dalam Islam. Karena persaudaraan. Ketika nyo pahami benar akhlak, good. Hana rasa hasad, hana rasa dengki kepada saudaranya, disebutkan ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang beliau tidak mengikuti perang Tabuk, hana ikut perang Tabuk. Kita yang lihat Rasulullah, "Hokah, apakah hana ikut perang Tabuk?" Salah seorang mengatakan, "Rasulullah, yang memang lemah iman, wahai Rasulullah." Tetapi Abdullah ibni Mas'ud langsung mencelanya dan mengatakan, "Demi Allah ya Rasulullah, aku tidak mengenalnya kecuali dia orang baik." Langsung ditutupi kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya, ditutupi oleh saudaranya yang lain. Kan geumbarkan aib, kan gebuka aib, kan disebutkan keburukan-keburukan yang ia lakukan. Karena persaudaraan itu yang membuat mereka bersatu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan-kesempatan lainnya nantinya kita akan menyebutkan tentang akhlak. Kita ambil beberapa poin penting dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana posisi kita dari akhlaknya para salaf. Kita lihat akhlak mereka, bagaimana muamalah mereka yang diriwayatkan kepada kita dengan asar, dengan riwayah-riwayah yang sahih, sehingga kita dapat mencontohi kehidupan mereka, dan itu dapat memperbaiki akhlak kita, dapat memperbaiki muamalah kita dengan saudara kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu taala alam. Nakhtim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.